Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari grafik mekanisme transmisi. Grafik mekanisme transmisi adalah alat yang digunakan untuk memahami bagaimana perubahan dalam satu bagian dari ekonomi dapat mempengaruhi bagian lainnya. Ini adalah bagian penting dari teori ekonomi makro. Mekanisme transmisi adalah cara di mana perubahan dalam satu bagian dari ekonomi dapat mempengaruhi bagian lainnya. Misalnya, ketika pemerintah mengubah kebijakan moneter seperti menurunkan suku bunga, ini biasanya mempengaruhi harga barang dan jasa, biaya hidup, dan bagaimana orang menggunakan uang. Bahasa sederhananya, bayangkan Anda bermain permainan dominos. Setiap dominos memiliki angka di atasnya, dan ketika Anda bermainnya, mereka terhubung dalam satu garis. Jika Anda mengubah angka pada satu dominos, ini bisa mempengaruhi angka pada dominos yang datang setelahnya. Ini seperti mekanisme transmisi dalam ekonomi. Contoh nyata, dampak kebijakan moneter terhadap inflasi. Misalnya, pemerintah meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam ekonomi, seperti dengan menurunkan suku bunga atau mencetak lebih banyak uang. Efek pada harga dengan peningkatan jumlah uang yang beredar. Harga barang dan jasa cenderung naik karena permintaan uang untuk investasi dan konsumsi meningkat. Dampak pada permintaan. Ketika harga barang dan jasa naik, konsumen cenderung mengurangi pembelian. Ini berarti permintaan untuk barang dan jasa tersebut menurun. Dampak pada pasokan. Sebaiknya, permintaan yang menurun bisa menyebabkan bisnis mengurangi produksi atau mencari cara untuk mengurangi biaya produksi. Efek rantai. Perubahan dalam kebijakan moneter seperti peningkatan jumlah uang yang beredar dapat mempengaruhi harga barang dan jasa yang kemudian mempengaruhi permintaan dan pasokan seterusnya. Kita lihat pada grafik di samping. 1. Perubahan penawaran uang atau money supply. Titik awal adalah perubahan dalam penawaran uang, baik peningkatan maupun penurunan. Arah panah menunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi variabel selanjutnya. 2. Suku bunga real atau real interest rate. Perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi suku bunga real. Jika penawaran uang meningkat, suku bunga real akan turun. Jika penawaran uang menurun, maka bunga real akan naik. Yang ketiga, investasi. Perubahan suku bunga real akan mempengaruhi tingkat investasi. Jika suku bunga real turun, investasi akan meningkat. Jika suku bunga real naik, investasi akan menurun. Yang keempat, permintaan agregat. Perubahan dalam investasi akan mempengaruhi permintaan agregat. Jika investasi meningkat, permintaan agregat juga akan meningkat. Jika investasi menurun, permintaan agregat juga akan menurun. Yang kelima, output. Perubahan dalam permintaan agregat akan mempengaruhi output atau produksi. Jika permintaan agregat meningkat, output juga akan meningkat. Jika permintaan agregat menurun, output juga akan menurun. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.